Langkah pertama untuk membongkar atau memasang spare part di Honeywell PX65. Langkah pertama kita siapkan dulu toolsnya, obeng ukuran T10 dan T15 bintang ya, dan satu kunci L. Jadi kita ada permintaan dari PT Nestle untuk tutorial pergantian spare part. Yang pertama, head pressure length, PX ribbon supply, print head, dan platen roller. Langkah pertama kita mau bongkar dan pasang, bagaimana cara bongkar dan pasang print head. Langkah pertama kita buka dulu covernya dan belakang. Nah, kalau untuk biar lebih ringan dan ringkas, kita bongkar aja ininya dulu nih. Kita bongkar dengan cara seperti ini. Nah, kita geser dulu nih. Terus kita keluarkan, bisa dibuka dengan cara seperti ini. Lalu masuk kemudian ke print head. Nih, print head bagaimana cara bongkar dan pasangnya. Tutorial pertama, angkat print headnya, lalu tarik keluar dari sini masuknya. Yang pertama, kabel powernya dulu kita ambil. Memang agak space-nya agak sedikit. Terus kemudian kabel datanya kita cabut. Nah, ini untuk pemasangan itu kabel data dulu yang harus kita pasang dan kita sambungkan. Nah, set, baru kemudian switch powernya kita masukin. Nah, perlu diperhatikan ini engsel ini masuk ke sini. Set. Nah, ini posisinya di atas kabelnya. Kabelnya posisi di atas. Nah, lalu kemudian kalau lihat dari sini tekan. Nah, nempel. Jadi ini tuh magnet. Nah, kita coba. Nah, itu udah oke. Di hot dulu nih. Kemudian kita akan pasang hair pressure link assembly. Nih, bagiannya yang seperti ini. Jadi kita turunkan tuasnya dan buka baut 1, 2, 3, 4. Jadi baut ini kita buka dengan menggunakan obeng T15. Kita buka satu persatu. Kita kendorkan dulu. Kita kendorkan, kita pastikan bautnya jangan sampai ketukar ya. Nah, ini baut yang dikasih atau mendapatkan ring nih. Ini ada ringnya di bagian sini. Terus kemudian yang dua lagi kita bongkar. Lalu kemudian kita ambil. Nah, ini posisinya seperti ini kita ambil. Nah, ini biasanya di bagian ini itu patah, di bagian sini juga ini biasanya ini patah nih. Ini kondisinya masih bagus. Nah, cara pemasangan yang ada dua cara nih. Bisa ditempel dulu di sini, terus seperti ini, dan nanti kita masukkan nih
tuas ini, yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Posisinya ini kita contohkan yang versi pertama dulu. Nah, ini posisinya nih masuk nih, set di sini. Nah, ini celah ini untuk dia masuk, dan ini jangan sampai lupa, ini kita paskan di posisi seperti ini kurang lebih. Nah, jadi jangan sampai si lakarnya itu berubah. Nah, untuk dia biar dia posisi diam, kita coba baut, masukkan dulu satu persatu, tidak mesti kencang. Ini juga sama, ini di sini nanti kita paskan. Nah, ini yang tadi yang ada ringnya, ini di posisi di bawah. Nah, setelah bautnya hampir sekian ini, kita cross check dulu dari mana ininya, set. Nah, ini juga dicek. Nah, sekiranya ini udah mantap, baru kita kencangkan. Ini kencangkan. Nah, ini apa nih? Nah, ini harus pas posisinya. Ini posisinya harus pas. Sini. Ini kita kencangkan. Nah, ini belum pas, kita paskan. Nah, seperti ini. Nah, yang bawah kita paskan juga, yang ini. Nah, baru kita kencangkan. Kita cek, cross check dulu dari samping, dari sini, apakah dia bisa. Nah, ini posisi yang oke ya. Nah, ini udah bisa nih. Jadi posisinya ini dibuka, dan cara pasangnya nanti seperti yang tadi. Kemudian dibaut dulu, jangan terlalu kencang, baru di posisinya dipasang. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang kita pemasangan di ribbon supply unit assembly dan platen roller. Nah, perlu diperhatikan kalau platen roller ini dia harus membongkar semua dari bagian setengah dari bagian unit ini. Kita bongkar cover ini, cover depan, sama cover samping, sama cover depan. Kita coba untuk buka ribbon supply dulu ya. Nah, ini ribbon supply. Jadi posisinya dia bisa dari depan, dari sini, bisa juga pas dibongkar. Kalau nanti nggak pede dibongkar semua, ini kan ada baut dua. Nah, ini pergantiannya cuma hanya seperti ini. Nah, tapi biasanya kalau ribbon supply itu dia hanya ada pergantian ini sama pergantian yang utuh. Kalau ada pergantian utuh, dia hanya cuman dimasukin aja. Nah, posisinya ini berarti topnya di atas. Nah, seperti ini nanti. Tinggal kita tempel lagi. Jadi bautnya perlu diperhatikan. Kita paskan biar tidak selek. Jangan terlalu kencang dulu. Terus kemudian kita masukkan baut satu lagi.
Nah, sip. Kemudian kita lanjut ke pergantian atau pemasangan si platen roller. Si platen roller ini di tipe Honeywell ini cukup memakan waktu, cukup rumit ya. Pertama harus yang kita buka itu bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kalau kita balik bautnya 8, 9. Jadi bautnya itu yang harus kita buka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan baut samping semua ini harus kita buka dulu. Jadi kita coba untuk buka dulu seluruh bagian cover bodinya. Tapi sebelumnya kita buka dulu bagian yang di bawah ini nih, 2 biji. Nah, nanti biar enak buat pemasangan. Jadi menghindari risiko terbenturnya main logic ataupun power supply di unit ini. Setelah kita buka baut yang 2 ini, baru kita balik lagi covernya. Kita kembali lanjut lagi skrupnya semua. Nah, di sini lanjut lagi. Kita buka juga cover samping, baut samping sejumlah 4. Nah, ini ada 4. Kita tarik ke atas, kita taruh. Nih, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nanti kita cabut ini dulu 1. Ini kan kesini nih. LCD ini harus kita copot, harus kita amankan. Dan 2, nih baut apa namanya, kabel cutter. Cutter kita buka. Terus kemudian kabel tisnya kita buka juga. Nah, kita lanjut ke sini, kita buka 1, 2, 2. Nah, sini nih 3, 4. Nah, ini juga perlu diperhatikan, bautnya beda ya. Jadi kalau yang samping sini dia panjang, kalau yang di atas dia pendek. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, ini bautnya lagi 4. Kemudian kita covernya kita ambil. Nah, kita copot. Posisinya seperti ini jadinya nih. Nah, posisinya jadi seperti ini buat ngebongkar yang ini, bagian ini. Kemudian kita lanjut bongkar yang sini, skrup atau baut yang ini. Baut yang ini
dan kita baut yang ini juga kita buka. Ini posisinya udah setengah ya, tapi ini masih belum bisa dibuka, jadi nanti posisinya kita cari celah, cari celah untuk kita bongkar dulu bagian motor untuk melepas si beltnya ini. Jadi bagian motornya kita lepas dulu di sini, satu, juga harus diperhatikan bautnya agak panjang, dua, kita lepas baut ini. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Baru yang tadi kunci L ini dipakai buat masuk ke sini nih, ada lubang. Nih, ini ada lubang kunci L kecil, fungsinya buat ngebuka dari gear ini. Nah, kita buka, kita tarik. Nah, setelah kita tarik, bisa baru ini prosesnya bisa diambil si platennya. Nah, begini nih prosesnya. Jadi nanti kita ganti set sama ini. Nah, cara pasangnya juga sama. Cara pasangnya kita masukkan di sini. Nah, ini harus kita masukkan terlebih dahulu biar posisinya simetris. Nah, kita masukkan. Nah, posisinya seperti ini udah enak. Kita masukkan nih yang tadi nih gearnya itu. Gearnya kita masukkan kembali ke ini, jangan sampai kebalik ya. Kita masukkan ini posisi yang ini, yang apa? Yang platnya itu masuk ke yang ada bautnya di sini nih. Tuh, masuk sampai masuk. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini. Kita kencangkan. Kurang lebih jangan sampai mentok, jadi dikira-kira seperti ini. Nah, baru kemudian si beltnya ini masuk ke atas. Nah, perlu diperhatikan juga ininya, posisinya seperti ini, masih tetap yang tadi, jangan sampai dirubah. Nah, si motor ini kan ada dua nih, apa namanya, gear platnya. Yang ini masuk ke sini, yang di atas masuk ke sini. Nah, caranya seperti ini nih. Kita masukkan dulu yang bagian atas, bagian ini, kemudian bagian ini masuk. Nah, seperti ini caranya. Nah, kemudian kita kunci terlebih dahulu biar ini si motornya kita kencangkan terlebih dahulu biar posisinya tetap tidak berubah. Bagian motor, nah, kita simetriskan dulu. Dan satu lagi bautnya jangan lupa kita
Nah, tujuannya si cover ini tadi dibuka itu untuk mempermudah pergantian ataupun men-setting kembali. Nah, ini yang tadi caranya. Nah, kan ini kan udah jalan, kita pastikan juga si platinnya jalan. Terus kemudian kita pasang kembali nih si beltnya kita pasang kembali. Nah, kita cek. Nah, lalu kemudian kita atur lagi posisinya, kita kencangkan, kita setting kembali. Nah, kita setting kembali, kencang. Nah, sampai sini klaten udah bisa digunakan, udah bisa difungsikan. Nah, kita pasang lagi yang ini penutup cover si klatennya, bautnya yang pendek. Ini juga kita pastikan lagi posisinya udah enak. Baru lanjut kemudian kita pasang lagi, ya kan, displaynya itu kita pasang kembali ke sini. Nah, kita pasang kembali. Ini yang tadi dua, ini harus yang pertama yang baut panjang masuk ke sini. Ini juga jangan terlalu kencang dulu, nanti kita pengencangannya terakhir. Ini kita kembalikan lagi, pasang kembali. Ini juga pasang kembali. Kalau susah ini posisinya di bawah saja. Kita lanjut lagi, jatuh apa sih, di sini aja nih. Kemudian yang 2 biji yang tadi skru yang 2 tadi ini kita tempel lagi, tempel kembali. Tempel kembali. Yang ini kita kembalikan. Yang ini kita pasang kembali. Yang ini kita pasang kembali. Baru kita kencangkan satu persatu, 1, 2, 3, 4,
tutup kembali covernya. Udah boleh selesai.